Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Dan gua di Tonic Review. Kali ini Mimin berdua mau nge-review sebuah SSD yang low budget, tapi nggak low budget banget ya. Iya. Cuma seri low budget. Menurut Mimin berdua tuh kalau low budget itu kan SSD itu kan ada yang SATA 3, NVMe Gen 3, Gen 4 sama Gen 5. Iya. Jadi kalau dari seri ini yang paling murah itu si SATA 3. Nah, Mimin mau nge-review sebuah SSD ini nih, Kioxia nih. Kalau yang Gen 4-nya kita memuaskan banget ya. banget. Iya, kalau yang Gen 3 nggak tahu harganya udah turun apa belum. Kalau kita udah belum turun, iya kita belum cek. Kalau turun mestinya sudah cukup bersaing. Nah, kali ini kita mau cobain yang SATA 3. Dia tipenya itu Kioxia Xperia SATA SSD. Ini kita mau tes yang 480 GB. Nah, kalau lihat dari spek di dusnya nih, dia itu 2,5 inch slim 7 mm form factor. SATA 3 Trim sama support, sama garansinya itu up to 3 years warranty. Sekarang kita lihat dulu yuk barangnya seperti apa. Kali aja mewah. Betul. Oh, ada kitab sucinya juga. Mirip ya sama yang itu ya. Cuma bedanya ini dikasih kitab cara bukanya. Oh iya. Kalau yang SSD kemarin iya, cara buka dari dus ininya aja dikasih tahu nih. Ini nih barangnya nih teman-teman. Wah, kayaknya bahannya aluminium ya. Bukan plastik nih. Bukan plastik. Bener gak sih? Iya. Ya, campuran aluminium sama plastik, cuman kelihatannya bener-bener aluminium nih. Nih, Mimin highlight nih barangnya nih. Ini dia menggunakan SATA 3 ya soketnya ya. Yang ini untuk power, yang ini untuk data SATA. Wah, penjelasannya banyak banget ya. Ini bukan penjelasan, ini kode, tipe. Oh, speednya dia maksimum di berapa? Di dusnya nggak ditulis nih speednya. Oh, nah, sekarang Mimi jelasin speknya dari websitenya si Kioxia. SSD Kioxia yang Xperia SATA SSD ini dia ada di 240 GB, 480 GB, sama 960 GB. Nah, kalau dari speknya ditulis maksimumnya ada di 555 MB per second untuk rate-nya. Untuk rate-nya Om Buka? Ada di 540. Nah, megabyte per second. Nah, sama nih, sama yang kakak-kakaknya nih. Dia menggunakan BICS Flash ya, jadi chipsetnya itu masih dari si Toshiba. Terus shock resistance, mungkin dia anti getar, guncangan ya. Terus tadi yang udah jelasin 2,5 inch 7 mm slim tingginya. Terus dia juga ada SSD utility management dari si Kioxia-nya. Terus untuk TBW-nya, kalau 200 GB itu ada di 60 tera. 60 tera, kalau yang 480 GB ada di 120 TB, 960 GB-nya ada di 240 TB. MTTF. Nah, ini kayaknya MTTF itu yang garansi selain 3 tahun itu dari pemakaian. Di sini ditulis 1,5 juta dolar. 1,5 juta jam. Jadi kalau mau kalian klaim garansi, mana yang lebih cepat ya kan? Kalau ternyata baru setahun udah dipakai 1,5 juta jam ke atas, nggak diterima gitu. Kalau kalian masih 100.000 jam, tapi sudah 3 tahun, sama tidak diterima. Terus 1,5 juta jam berapa tahun ya? Hah, kalian bagi 24. Coba ya. Malas. Mau coba kalkulator. Itu ada di 62.500 hari. Berarti dibagi satu tahun berapa sih? 10 tahun ya? Enggak, 1 tahun 300-an dong. Bener sih? 30, ya 300-an berarti ya sama seketika 3 tahun. Untuk pengetesan seperti biasa ya, Mimin menggunakan spek Mimin. Apa aja tuh Buka? 11.700K, Maximus 13 Hero, terus VGA RTX 2080, memori 32 GB, dan lain-lain. Sama ngetesnya. Sebelum-sebelumnya. Biar fair. Iya, biar nanti Mimin bisa ketemu hasil untuk perbandingannya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita tes.
Nah, ini Mimin berdua udah rangkum hasil tes yang tadi Mimin tes untuk performa dari Kioxia Xperia SATA ini. Nah, langsung kita baca nih Om Buka. Untuk Crystal Dismark itu rate-nya di 550 MB per second. Itu sesuai banget nih. Bener-bener sama kayak yang ditulis. Persis, nggak lebih nggak kurang. Kalau untuk write-nya itu 518 MB per second ya, Betty lah. Beda dikit. Untuk software ASSD, Om Buka, rate-nya? Rate-nya tuh di 517 MB per second. Nah, kalau write itu 478 MB per second. Kalau atau benchmark, Di 535 MB per second. write-nya itu 514 MB per second. Untuk HD Tune Pro, rate-nya itu 442 MB per second. Write-nya itu di 431 MB per second. Nah, kurang lebih itu performa dari si Kioxia ini. Nah, Mimin juga rangkumin lagi nih dengan spek yang seperti biasa Mimin pakai, perbandingannya dengan SSD yang Mimin udah pernah tes. Nih, Mimin rangkum. Performanya sebenarnya kalau SATA 3 sih nggak jauh-jauh banget ya. jauh-jauh. Mirip semua. Harga juga mirip semua. Yang ngebedain sebenarnya satu, garansi dari si merek. Kalau ini garansinya nih, jangan lupa belinya yang resmi, SMG. Nah, kalian masih ingat nggak tuh SMG apa? Susu maju gemilang. Susu madu gula. Susu madu gula. Nah, kalian komen ya di bawah. SMG itu apa? Terus kedua, dari durability-nya nih. Biasanya yang ngebedain harga-harga SSD yang performanya mirip-mirip itu bedanya di situ. Performa nggak beda jauh lah. Harga, terus garansinya, apakah garansi memang kadang ditulis 3 tahun, 5 tahun, tapi ketika klaim Nggak bisa. susahnya setengah mati, kalau nggak nyari distributornya gazebo. Itu yang biasa dialami customer kita. Kalau dia beli di online, ternyata rusak, baliknya tetap ke kita, ujung-ujungnya diganti sama yang harganya masuk akal. Nah, terus juga perbedaan selanjutnya apa tuh? Durability-nya. Durability jelas sih. Iya, jadi kadang kita bingung ya kalau untuk harga sama, merek sama-sama terkenal. Nah, balik lagi kalian harus cek reviewnya masing-masing brand. Seberapa bagus dari barang itu. Kalian juga bisa cek dari orang-orang yang sudah pakai merek itu ya. Ya, dari teman-teman. atau Iya, oh ternyata lihat. ini baru pakai sebulan, 2 bulan rusak atau apa. Nah, itu. Karena kalau SSD Mimin belum punya alatnya nih. Kalau untuk ngetes durability-nya kayaknya Iya. belum ada ya. Harusnya sih belum ya. Iya, masa Mimin tungguin 3 tahun baru review? Baru review 1,5 lagi. jam, bagaimana itu? Cuma yang biasa ngebedain harga-harga, kualitas dari si SSD yang SATA 3 ini, yaitu dari yang tadi Mimin sebutin. Harga Kioxia yang 480 GB ini dijual dengan harga kurang lebih kalian bisa dapat di 500 ribuan. Tapi kayaknya waktu mau video ini tayang, si Kioxia lagi bikin promo nih. Oh, ada promo. Lagi mau bikin promo nih, cuma Mimin belum dapat bocoran pastinya, cuma dapat bocoran kecil. Mau nanti di harga 400 ribuan aja. Oh, lumayan dong. 100 ribu loh. Kayaknya masih bisa bersaing lah ya. Kalau Iya. 400 ribuan, kalian jangan nganggep ini Kioxia merek Cina ya. Iya. Jangan Toshiba. dibandingin sama merek si A, B, C, D, Z yang warna merah-merah itu ya. Ya beda maksudnya. Ini brand gede. Kalau yang itu bukan jelek, tapi ya kalian kayak beli apa ya? Enggak, kayak beli Mercy Mercy sama Wuling. Xenia. Ya macam itulah Macam intinya. itulah, jadi kayak beda gitu. Beda. Walaupun sama-sama mobil, Sama-sama kegunaannya bisa sama. dijalanin, Sama. nggak kehujanan. Sama. Tapi nyamannya kan beda. Ada tapinya. Nah, itulah kira-kira kenapa merek ini, merek itu, merek ono harganya beda-beda, padahal performanya tipis. Gitu kan. Nah, menurut kalian gimana nih? Worth it nggak nih? Si SSD Kioxia Xperia SATA SSD ini? Atau kalian mau langsung yang NVMe? Kalau Mimin berdua sih lebih tertarik yang Gen 4. Iya, udah lihat reviewnya belum? Kalau belum di scrolling di YouTube. Nggak usah. Apa? Nanti kita taruh di bawah. Oh, di bawah. Capek, kasihan. Iya, kasihan. Scroll. Mendingan langsung kasih di bawah. Nah, sekian dulu review kita mengenai SSD Kioxia Xperia SATA ini. Nah, kalau kalian pengen di-review barang apa atau mau request apa, sama kayak kemarin nih. Ada komen ini nih. Nah, tenang, Mimin berdua lagi bikin ngerangkum buat videonya.
Kalau kalian mau tanya-tanya lagi, silakan. Sampai jumpa pada video Selanjutnya. selanjutnya.